Oke teman-teman, kita melanjutkan sesi maraton IPO. Pada kali ini kita akan membahas IPO-nya Koin. IPO Koin atau Indo Crypto Koin Semesta Tbk didirikan pada 20 Desember 2021 di Jakarta Pusat. Ini bursa efeknya kripto. Bursa efeknya kripto butuh dana, akhirnya dia menjual saham ke Bursa Efek Indonesia. Wah, Indonesia ya. Kita pemain saham suruh beli perusahaan kripto, yaitu terserah lah ya. Dia itu punya bidang usaha bergerak di industri aset kripto dan blockchain. Oke, jadi udah jelas dia punya bisnis aset-aset kripto atau sebuah perusahaan yang mengelola koin-koin kripto ya, mau itu koin yang scam ataupun yang non scam, mau itu ALT coin ataupun yang koin-koin big caps ya, kayak BTC, BNB, Ethereum, Solana, Aave dan lain-lain. Om kok tahu kripto? Ya saya juga dulu pernah terjun di kripto ya teman-teman, namun sudah pensiun. Alasannya apa Om? Nanti di terakhir. Di akhir kita akan bahas alasannya ya. Oke, memiliki beberapa entitas anak termasuk CFX, ICC, DOL, KPI, PKI. KPI ya teman-teman, Karya Perkasa Indomitra. Kalau PKI nanti Palu Arit, malah bahaya. Tujuan utamanya adalah penyimpanan dan pengelolaan aset kripto, edukasi publik, dan pengembangan teknologi blockchain. Oke, kalau dari bisnisnya sendiri saya apa ya? Saya biasa aja sih. Ya namanya bursa ya kan, dia itu ngelola koin. Kayak gambarannya itu seperti admin teman-teman. Seperti adminnya koin-koin. Kalau Bursa Efek Indonesia kan itu yang mengelola saham-saham Indonesia, yang bikin aturan, yang mengawasi semuanya lah. Nah kalau si koin ini Indo Crypto, dia itu mengawasi koin-koin di kripto seperti itu ya. Ya ini memang perusahaan kripto guys. Lanjut, penggunaan dana IPO-nya ada dua. Yang pertama 85% dia akan store ke CFX. Untuk apa? Untuk infrastruktur teknologi, untuk provisi likuiditas bursa dan penyimpanan aset kripto, dan untuk edukasi riset dan marketing teknologi blockchain. Oke, penggunaan dana IPO-nya cukup bagus untuk mengembangkan bisnis juga, ini termasuk penggunaan yang pertama bagus. Terus yang kedua 15% diserahkan ke ICC. Untuk apa? Untuk teknologi wallet, keamanan, IT, terus untuk operasional ICC. Oh cakep juga. Kalau melihat dari penggunaan dana IPO-nya benar-benar bermanfaat ya, ditasarufkan secara baik kepada anak-anak usahanya. Jadi si Indo Crypto ini kepalanya dia itu yang bekerja anak-anak usahanya itu. Karena butuh dana, kan pendapatan Indo Crypto itu nggak terlalu banyak ya, kalau hanya berasal dari biaya atau fee itu nggak terlalu banyak, maka dia butuh dana segar menjual sahamnya ke Bursa Efek kita. Kalau udah dapat dana segar kan bisa untuk nyetor ke anak-anak usahanya kayak gitu. Tujuan utama sebuah perusahaan mendaftarkan PT-nya ke bursa ya untuk mencari dana segar, daripada utang ke bank ya mending kita jual saham gitu. Untuk penggunaan dana IPO cukup bagus. Lanjut, kita ke bagian valuasi dan fundamental. Kalau melihat dari fundamentalnya, aset dan ekuitasnya terlalu kecil ya, ya wajar karena dia itu kan cuma admin. Ya gambarannya kayak admin doang, adminnya para koin. Makanya asetnya pun kecil, terus modalnya pun kecil. Namun yang saya salut di sini adalah dia punya hutang, rasio hutangnya atau DER-nya itu 0,18 kali. Itu hutangnya cukup
cukup kecil ya, cukup minim untuk ukuran perusahaan admin. Kita sebut perusahaan admin aja ya. Dia punya hutangnya kecil dan itu bagus lah. Mungkin wajar hutangnya kecil karena tidak membutuhkan biaya terlalu banyak ya, mungkin bisa jadi hutangnya kecil, itu bisa jadi. Terus kalau kita melihat dari pernya koin, pernya itu wah cukup bagus ini, murah, pernya murah, dia 2,29 kali sampai 2,40 kali. Itu untuk ukuran per saham IPO sangat-sangat murah ya. Wah ini cakep banget ini kalau melihat dari per. PBV nya pun sama, dia pun under value ya, 1 kali sampai 1,1 kali. Wah PBV nya cakep, pernya pun cakep, ini keren lah. Kalau untuk invest jangka panjang gimana Om? Insya Allah aman, insya Allah aman ya. Silahkan kalau kalian memang punya niatan untuk invest jangka panjang, itu boleh-boleh saja karena melihat dari per dan PBV-nya sangat murah. Namun yang harus kalian perhatikan di sini adalah aset dan ekuitasnya itu tidak terlalu besar ya. Mungkin kalian boleh pertimbangkan dari situ aja. Asetnya kecil, modalnya pun kecil ya, bebas lah. Namun yang jelas kalau melihat dari valuasi, saham ini adalah saham yang murah atau bahkan sangat-sangat murah untuk ukuran saham IPO seperti itu. Kita lanjut ke track recordnya crypto coin. Dia itu bakal dikawal oleh KI atau PT Ciptadana Sekuritas Asia. Ini adalah supir yang saya tunggu-tunggu, supir yang saya nanti-nantikan, KI ya. KI itu supir yang paling saya tunggu dari dulu untuk mengawal saham IPO. Sudah lama sekali KI tidak mengawal saham IPO sendirian. Ingat, sendirian ya. Selalunya KI ngawal IPO bareng lainnya, bareng HP atau bareng lainnya gitu. Gak pernah ngawal IPO sendiri lagi semenjak ADMR dan WIRG dan Ali ya. Jadi kan udah sangat lama. Nah, alhamdulillah pada saat ini KI ditunjuk sebagai underwriter oleh IPO Coin, dan ini bakal jadi bulan IPO yang sedikit fenomenal. Pasti banyak kejadian-kejadian yang luar biasa besok. Kenapa? Karena KI dia ngawal sendiri, dan track recordnya KI kalian tahu sendirilah, dia itu spesialis ARA yang minimal 5 kali, sama seperti HP ya, Henan Waitrai juga sama itu si HP, dia itu kan spesialis ARA 5 kali 6 kali, sedangkan KI itu juga sama minimal 5 kali. Bahkan untuk ADMR dan WIRG itu dia sampai 9 kali atau 10 kali, saya lupa. Itu keren ya. WIRG itu keren, ADMR pun keren, semuanya digoreng sampai ke harga 3 ribuan. Warannya pun sama, WIRGW itu sama. Jadi untuk KI nggak perlu kalian ragukan lagi, udah jelas ini KI itu King Indo ya, luar biasa. Suatu supir yang sangat ramah, sangat baik hati kalau menjadi supir IPO. Kalau jadi bandar ya beda urusan. KI kalau jadi bandar ya kalian tahu sendiri ya, sekali jualan itu ngeri. Contohnya ada di saham obat, itu KI kalau jualan kan ngeri, kalau ngerek pun ngeri, kalau jualan ngeri. Tapi ketika jadi supir IPO, KI itu sungguh-sungguh idaman lah, seperti itu. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulan kita menargetkan potensinya ARA ya, minimal ARA, minimalnya ARA. Udah nggak ada kata lain selain ARA, udah pasti ARA, nggak mungkin enggak. Valuasinya cakep, secara bisnis
saya sendiri masih tanda tanya apa maksudnya ya, bisnis apa sih ini? Jelas saya juga masih bingung ini itu bisnisnya apa. Dia itu apakah cuma ngawasi koin-koin, apakah cuma jadi admin koin? Ya mungkin kalau hanya untuk gambaranku sendiri, bisnisnya si koin ini seperti Bursa Efek Indonesia. Ya mengawasi saham-saham kan kalau Bursa Efek Indonesia. Mengawasi dan membuat aturan semuanya. Nah untuk si koin ini, dia menjaga keamanan, terus mengawasi koin. Ya bisnisnya kayak gitu doang, nggak terlalu menarik sih menurut saya kalau dari bisnis ya. Kalau dari bisnis ini nggak terlalu oke lah, tapi boleh dicoba, boleh dicoba. Yang kedua, penggunaan dana IPO-nya cukup bagus semuanya untuk mengembangkan bisnis perusahaan, dan saya suka ya penggunaan dana IPO-nya ini cukup bagus semuanya. Saya suka valuasi perusahaan ini tergolong murah, bahkan sangat-sangat murah untuk ukuran saham IPO. Sangat-sangat murah teman-teman. Pernya murah 2 kali, PBV-nya 1 kali. Ini luar biasa, luar biasa. Terus underwriter ini yang paling penting. Yang paling penting adalah underwriter yang mengawal sudah tidak perlu diragukan lagi ya. KI itu sudah sangat oke. KI the best underwriter King Indo. Nah, kesimpulan yang terakhir, saya tidak akan ikut IPO-nya koin karena bersinggungan dengan kripto. Ya, untuk kripto sendiri saya punya landasan hukum sendiri. Ini landasan hukum pribadi ya teman-teman. Untuk kripto saya tidak halal atau cenderung mengharamkan kripto. Tapi saya tetap menghormati teman-teman semua yang masih menjadi player kripto, yang masih aktif jual beli kripto. Itu silahkan, kalian punya dasar hukum sendiri, silahkan berijtihad sendiri. Untuk saya tidak akan ikut IPO-nya koin, walaupun kok dikawal oleh KI, walaupun dia mau arak sampai 100 kali pun, saya tidak akan pernah membeli koin. Mohon maaf teman-teman semua. Saya tetap menghormati kalian yang akan membeli IPO-nya koin, silahkan. Saya pun mendoakan semoga kalian semua itu cuan ya di IPO-nya koin. Agak sedih juga sih. Jujur saja ini agak sedih. Karena KI itu sebuah underwriter yang saya tunggu-tunggu dari dulu, ternyata dia malah nyemplung di kripto. Sayangnya di situ, dia malah ngawal perusahaan kripto. Itu yang sangat membuat saya sedih, namun tidak apa-apa. Rezeki sudah ada yang mengatur, dan insya Allah saya pun punya jalan rezeki sendiri. Oke teman-teman, semoga cuan, semoga berkah selalu dan sehat selalu. Sampai jumpa di sesi analisa maraton IPO selanjutnya. Bye bye.